kayak pemakaian saya yang tidak irit, maksudnya ini bisa sampai berapa kilometer per liternya. Oke, stay tune. Ini sudah kita reset ya ke 0 km ya trip A-nya. Nanti coba kita jalan sampai kurang lebih nanti tujuan ke Magelang ya, 150 km-an. Di situ mungkin nanti rute ini sekarang di wilayah Gombong, nanti rute yang kita jalan di rute datar, rute kota. Ya mungkin jalan kami pantau ramai lancar ya. Kemudian sampai ke nanti bisa rute ke gunung juga. Ini ada 1 2 3 6 penumpang. Sampai ke baris belakang juga ada muatan. Nah, nanti dengan cara berkendara saya yang ya tidak seperti angkot ya. Cara berkendara saya mungkin kencang, nanti ya cukup agresif, nanti berapa kilometer per liternya. Oke, stay tune. Tadi kita sudah beli ya, pertama full, tadi isinya baru 25%, kita full sampai berapa itu? Nominal di 347 sekian. Literannya itu sekitar tadi 38 ya. Sambil kita mereview ya nanti berapa konsumsi BBM-nya, kita review sedikit. Bagi yang menginginkan XL7, mungkin yang menginginkan berapa, pengen tahu lebih ya, sedikit kita review. Salah satu XL7 tipe Alpha ini adalah tipe yang tertinggi. Bedanya dengan XL Beta, ini di bagian mirror ini ya, kaca mirrornya ini sudah ada digitalnya. Cara pengoperasiannya mungkin bisa caranya gimana? Nah, ini kamera belakang, ini kamera depan. Nah, ini bisa diarahkan ya. Jadi di pintu bagasi belakang itu ada 2 kamera, satu untuk kamera mundur, yang satu untuk kamera mirror ini. Kemudian yang bagian depannya juga ada ya, tegang ini persis ya. Oke, kemudian nah ini bisa merekam enggak ini, Mas? Bisa. Nah, ini salah satu fungsi hal yang penting ketika kita perjalanan ya. Mungkin ini bisa membuat kita ketika kita ada sesuatu kejadian di jalan raya, nah rekaman ini tidak bisa, kita tidak perlu berdebat, kita bisa cek lihat di rekaman tersebut untuk misal ada sesuatu hal yang kita butuhkan. Nah, ada lagi fitur tambahannya, ketika nggak dipakai berarti dimatikan. Nah, ini bisa dimatikan ya, ini bisa untuk melihat kondisi di kaca biasa. Oke, di kaca biasa dengan tetap merekam. Ini bisa tetap merekam ya. Oke, selanjutnya XL7 yang perbedaan dengan Alpha apa cuma? Head unitnya sama? Sama. Head unit tetap sama ya, Alpha dan Beta. Terus ada lagi mungkin di sisi interiornya? Kalau interiornya hampir sama semua. Bedanya cuma di eksterior, di tambahan spoiler, sama seal plate door, sama list chrome di bagasi belakang. Seperti itu ya. Nah, ini satu hal yang menarik juga ya sekarang itu dengan Black Edition. Yang dulu mungkin material yang dulu menggunakan material kayu atau apa warnanya, ini warna black terlihat seperti sporty, mewah, dan transmisinya juga cukup ini ya, cukup keren ya. Untuk kemudian bagian tombol-tombol kisi AC ini sudah menjadi digital. Ini adalah lawannya untuk Suzuki itu pesaingnya di Honda, BRV. Kalau Toyota ya Toyota Rush. Karena ini mobil R3 ya, basisnya dari R3 yang dibikin modifikasi untuk ya, crossover. Nah, kita sekarang sudah masuk ke jalan ini, daerah masuk kota, ke pasar ya. Ini jalan lumayan ramai, namun tidak sampai macet. Kecepatan saya baru ya kurang lebih XL7 ini sudah ada climate control ya, ketika suhu dingin kita bisa panaskan sampai ya maksimal di 32. High ini juga termasuk panas ya, sampai panas ketika kita mencicil kedinginan. Nah, ini bisa ada fitur seperti ini yang mungkin tidak didapatkan di pesaingnya. Kemudian di MID nya juga ini sudah bagian instrumen tengah itu sudah digital ya. Mungkin untuk yang lainnya masih analog fiturnya. Fiturnya ini sudah ada digital, ini bisa dicek ada konsumsi per liter secara ini setiap jarak kilometernya, setiap cek. Kemudian ini ada jam, kemudian ini untuk motion. Nah, kita sudah jalan di 2,5 km. Kita jalan ya dengan menggunakan AC ya, terutama ini menggunakan 2 untuk kipasnya, 2 diagram. Kemudian kita setel di kurang lebih ya 20 untuk indikator ini ya,
dinginnya, suhu temperaturnya kita setel di 20. Jadi kita tetap memakai AC ya sampai tujuan. Nanti kilometernya berapa? Sekarang tuh masih di 14,7 km per liter. Ya bisa dibilang cukup irit ya. Kemarin di Yaris Bakpao saja yang pakai Pertamax itu, karena itu mungkin cc-nya 1500, kalau ini hanya 1000 ya, 1000 kurang lebih 1300-an, berapa ya, 1400 kurang dengan penggerak roda depan. Ini mungkin bisa jadi lebih irit. Luar kota ya jalanan ini kecepatan di 70 km per jam ya, rata-rata keadaan kondisi jalan termasuk ini ya nggak begitu ramai, hanya ada motor seliwir. Kalau nggak ada motor mungkin bisa 100 gitu. Sekarang rata-rata tadi 70 sampai 80. Ini sudah sampai keluar kota Kebumen. Ini jarak yang ditempuh sudah di 32 km-an. Ini konsumsi BBM masih stabil ya, masih di 14,7. Saya rasa karena mungkin masih baru, masih 1 tahun, kondisinya juga masih irit, 14,7 km per liter. Dan ini ngetesnya bukan untuk tes irit-iritan, tapi tetap konsumsinya masih irit. Ya, ini ada ini ya instrumennya. Ketika pintu dibuka sudah ada terlihat pintu mana yang terbuka, salah satu fitur. Nah, ini pintu sebelah kiri terbuka, pintu penumpang, pintu kanan ini bisa menandakan kalau pintu kurang rapat, seperti itu ya, fitur yang hebat. Masuk daerah pegunungan, ini pegunungan ya, ini di sini terkenal, ini pegunungan perbatasan antara Purworejo ke Magelang. Nah, di depan ini ada tugu perbatasan. Nah, ini kondisi jalan yang paling curam ya, itu saja di depan ada truk yang sampai nggak kuat nanjak. Di sini biasanya harus rata-rata mobil gigi 2, gigi 3. Nah, ini saya menggunakan Excel 7 Matic dan penumpang ada 6 ya. Ini tenaganya juga masih bisa ngangkat walaupun dia menggerak roda depan. Nah, tapi konsumsi BBM langsung turun hanya 0,1, jadi yang tadinya 14,7 sekarang 14,6. Ini sudah menempuh jarak sekitar 8 tujuan sekian dengan kecepatan. Ini saya gas full. Oke, di depan mungkin emang sama Ventura jauh ya, sama Kijang Innova. Tenaganya karena dia menggerak roda belakang ditambah bermesin diesel, tenaganya 2400 cc. Ini mobil selisih 1000 cc dengan di depannya hanya 1400 konsumsi penggerak roda depan, tapi kita bilang ini irit ya, walaupun orang kata penggerak roda depan itu nggak kuat nanjak, namun di tadi tanjakan yang tersebut masih kuat untuk nanjaknya. Oke, ini sudah turun lagi ya di 14,5 km per liternya, tapi dengan kilometer sekian saya rasa masih cukup irit ya untuk mobil sekelas low MPV. Jadi ini sangat worth it untuk para sobat Oriversal Auto yang menginginkan mungkin ada referensi untuk membeli sebuah XL7 tipe yang Matic. Oke, di MID 14,5 dengan nanti hasil full to fullnya rata-rata akurat atau tidak nanti ya. Nanti setelah ini sampai Jogja dilanjutkan akan membeli di full tank lagi Pertamax. Nanti berapa nanti kita hitung untuk konsumsi secara akuratnya. Nah, apakah berbeda jauh atau enggak. Oke, mungkin dari saya cukup sekian ya. Nanti untuk keterangan lebih lanjutnya nanti saya share di deskripsi. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjalan 138,6 km. Kalau di MID itu average fuel consumption-nya 14,8 km per liter. Nah, ini habis si full tank lagi.
bagi 9,58. Ini hasilnya berarti 14,5 km per liter. Kalau di MID kita dapat 14,8 km per liter. Ya akurat ya.